kabarnya pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah Pak, baik sekali. Hari ini Pak, saya ingin sharing dengan Bapak. Saya itu ingin di coaching lagi Pak. Kebetulan saya lagi ada masalah di sekolah Pak. Iya, luar biasa ini, Pak ya. Kayaknya sering-sering ada masalah ini, Pak. Betul Kira-kira Pak. apa? Kira-kira apa masalahnya lagi nih, Pak, yang bisa kita bicarakan hari ini? Ini Pak, saya itu mau mencari solusi Pak. Ingin sharing dengan Bapak, mencari solusi tentang permasalahan saya Pak. Kebetulan kalau pagi di sekolah itu saya sering mengantuk Pak, sering mau tidur terus. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk dapat menghilangkan rasa ngantuk saya ini ya Pak? Enak sekali itu, Pak. Jadi dari cerita Bapak tadi ini, masalah ngantuk di sekolah ini, kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini apa, Kek? Iya, setidaknya Pak, saya dapat mengurangi rasa ngantuk saya ini, terutama saat di sekolah Pak, supaya ya kegiatan belajar mengajar di sekolah itu tidak terganggu Pak. Apalagi tugas lain saya di sekolah kan sebagai bendahara bos, mau tidak mau saya harus selalu buat laporan, kemudian ya tidak mau untuk mengecek keuangan sekolah seperti itu Pak. Oh iya. Jadi kalau boleh saya tahu, Pak, kira-kira tingkat ukuran indikator yang ingin kita capai di masalah ini apa kira-kira? Ya, indikatornya itu kan di sini saya sering ngantuk Pak, jadi sering ngantuk di pagi hari. Kalau jam saya kan jam pagi, jam ngajar saya kan jam pagi terus ini Pak, jam pagi terus. Takutnya itu ya kegiatan belajar mengajar dengan anak terganggu Pak. Oh iya. Kemudian kalau siang kan saya mengerjakan laporan bos, takutnya juga terganggu juga. Jadi menurut saya ukuran indikatornya dari pemasaran saya adalah saya itu untuk tugas saya masih banyak yang keteteran Pak, karena ngantuk ini Pak. Jadi banyak yang terbengkalai, banyak yang tertunda. Ini salah satu indikatornya Pak, tertundanya kerjaan saya di sekolah Pak. Oh iya, Pak. Kalau saya boleh tahu, Pak, selain mengajar, kan kita juga dengar kita katakan sebagai kira-kira Pak, ya, kegiatan sehari-hari Bapak selain mengajar apa? Kegiatan saya Pak banyak Pak. Jadi saya ini kan sebagai guru di sekolah pagi. Iya. Siangnya itu saya ke kebun Pak. Jadi kebun, saya kan punya kebun sawit Pak. Ini saya bercerita sedikit. Ini bukan saya ria ataupun apa ya Pak. Oh iya. Kebetulan saya itu punya kebun sawit 15 hektar Pak di daerah sini Pak. Nah 15 hektar ini kalau setiap bulan 1 hektar saja menghasilkan 2 juta Pak. Jadi bayangkan Pak, kalau satu bulan itu 2 juta kali 15 hektar 30 juta Pak. Jadi saya harus mengurusi sawit saya ini. Iya Pak, jadi saya harus mengurusi sawit saya, memantau bagaimana cara manen pekerja saya, bagaimana memupuknya, kemudian jenisnya. Ya, namanya juga sawit, kalau kita nggak ngurusin sendiri ya namanya penghasilan tambahan gimana lagi Pak. Nah selain itu Pak, kegiatan saya siang, kemudian kalau malam Pak ini tambah lagi Pak. Malam ini kan saya sebagai seorang ketua RT Pak, ketua RT di kampung saya Pak. Sebagai guru kan harus mempunyai jiwa sosial, terus pengabdian pada masyarakat seperti apa. Nah salah satu pengabdian saya Pak sebagai guru di masyarakat terus menjadi RT, ketua RT. Jadi mau tidak mau ya saya harus meluangkan waktu yang banyak untuk malam untuk
ya sekedar ngobrol dengan warga, kemudian membahas hal-hal tentang lingkungan seperti itu Pak. Jadi ya, kalau malam ya waktunya tersita di situ sampai malam. Itu banyak pekerjaannya Pak. Itu Tapi sudah Pak. apa itu saja. Tapi apa dari kegiatan-kegiatan yang tadi kita lakukan Pak tidak bisa dikurangi? Kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya sendiri selama ini kalau saya mau ngurangin ya yang pertama kalau di sekolah jam 7 sampai jam 1 tidak mungkin Pak saya kurangi jam. Iya. Masa sebagai guru kan di sekolah kan saya juga sebagai guru yang disiplin Pak. Oh iya. Berangkat jam 7 juga pulang juga jam 1 harus seperti itu Pak. Oh iya. Kalau suatu guru memberikan contoh kepada anak didik, ya mungkin saya berangkat jam 8 pulang jam 12. Enak sekali Bapak guru ini. Nanti apa kata orang, apa kata teman-teman? Oh iya. Punya sawit sudah kerja RT, berangkat sudah siap, mual pulang cepat, nggak enak juga nantinya. Di sekolah saya nggak bisa ngapa-ngapain, jam 7 berangkat sampai sekolah, kemudian jam 1 juga sudah pulang. Itu mungkin nggak mungkin bisa saya kurangi sama sekali tugas sebagai guru. Kemudian sebagai mengolah sawit yang 15 hektar tadi, kalau saya mengolah sawit 15 hektar kayaknya nggak mungkin saya kurangi Pak. Kalau saya kurangi saya takutnya rugi dong Pak. Di ini sama anak buah saya Pak, pekerja saya. Oh iya. Dipaku-tipu lagi, dicurangin lagi. Kan setiap panen kan saya harus di situ Pak. Harus saya lihat berapa timbangannya, kemudian pupuknya harus sesuai takaran, mana yang perlu dicemit, mana yang perlu dibersihkan pelepahnya. Banyak sekali. Oh iya. Nggak bisa saya ini kan Pak kurangi. Dan malam pun saya nggak mungkin saya akan mengurangi kegiatan saya karena itu adalah tanggung jawab saya sebagai ketua RT Pak. Jadi kemungkinan besar susah Pak. Susah untuk dikurangi apa? Iya. Jadi kalau begitu Pak, kalau susah kira-kira solusi yang bagus menurut pendapat Bapak supaya rasa ngantuknya itu bisa hilang? Apa kira-kira? Apa ya Pak? Ya kalau tidur lebih awal juga tidak mungkin karena saya seorang RT. Nah, atau mungkin gini Pak, ini menurut saya Pak, menurut saya sih nanti minta solusi pendapat Bapak juga. Kalau saya sebagai ini yang punya lahan sawit ini, kalau saya nambah pekerja kira-kira gimana ya Pak? Menambah pekerja misalnya pekerja saya kan sekarang ada 15 orang Pak yang mengurus 15 hektar sawit saya. Kalau saya tambah jadi 20, mungkin ini akan membantu saya untuk meringankan beban saya dan akan saya tugasin satu orang memang jadi kepercayaan saya. Saya akan mencari satu orang yang menjadi kepercayaan saya untuk mengurus ini semua Pak. Jadi saya mungkin akan lepas tangan Pak, lepas tangan untuk sawit ini ya minimal saya cuma memantau saja tidak setiap hari seperti itu. Kemudian untuk jadi ketua RT ya mungkin saya punya wakil ini Pak. Jadi mungkin saya bisa melimpahkan sebagian kerjaan saya sebagai ketua RT ini ke wakil saya Pak. Gimana itu Pak solusinya dari saya Pak? Jadi apa Bapak sudah yakin ya dari kegiatan-kegiatan tadi kan Bapak kegiatan tadi ada 3 kegiatan aja kebun sama jadi kelapa sawit, ya kebun sawit, kelapa sawit ya kebun sawit ya. Kira-kira dari pekerjaan menambah ya Pak, menambah karyawan apa kira-kira Bapak yakin dengan orang itu Pak dengan pekerjaannya? Kalau saya sih Pak, kalau saya yakin Pak, karena nanti itu saya mencoba untuk cari satu orang yang memang saya percayai untuk mengelola ini, minimal ya bukan semuanya tapi sebagian mengelola untuk memantau ya ibaratnya saya jadikan mandor saya Pak, jadi mandor saya untuk mengecek pekerja-pekerja saya ini. Jadi ya beban saya itu menjadi ringan seperti itu Pak. Tapi saya betul-betul bisa mencari orang yang saya percaya Pak.
Oh iya. Entah itu nanti dari keluarga saya ataupun nanti ya memang dari teman baik saya yang selama ini saya pekerjakan di kebun sawit saya Pak, yang 15 orang itu. Nah rencana kan saya mau menambah 5 ini biar jadi 20 lebih banyak Oh iya. ya. Jadi satu sebagai mandor, yang 19 sebagai pekerja, seperti itu Pak. Saya yakin kalau seperti itu Pak. Jadi sampai ke di mana keyakinan Bapak kira-kira bahwa jika kegiatan itu dikurangi, perasaan ngantuk Bapak itu di sekolah bisa hilang? Ya kalau dengan dua cara tadi, masalah perkebunan sawit, kebun sawit saya dan ketua RT yang saya minta bantuannya wakil saya, kemungkinan bisa ke 8 Pak. Mengurangi langsung atau ini bisa 8 ya, 8 lah, 8. Karena apapun yang terjadi ya namanya orang ngantuk itu wajar Pak. Jadi kalau lelah ya mungkin bisa ngantuk seperti itu. Tapi karena saya sudah berusaha untuk membagi job saya sepulang sekolah, ya minimal saya kalau pulang sekolah biasanya langsung ke kebun, sekarang bisa tidur, istirahat dulu ya sekitar 1 jam istirahat siang, kemudian baru ke kebun, terus istirahat, makan, kemudian ketemu dengan warga, ya minimal jam 9 itu saya bisa istirahat lagi ke rumah untuk istirahat. Jadi yakinlah kalau dengan solusi tadi itu 8 lah untuk mengurangi rasa saya. Dari 1 sampai 10 ya Pak? Iya Pak, angka 8 Pak, dengan alasan yang saya utarakan tadi, solusi tadi Pak. Jadi Pak, kira-kira jika ingin solusinya itu berjalan lancar Pak, kira-kira ada nggak yang bisa ingatkan kita Pak? Yang bisa mengingatkan maksudnya? Ya yang kira-kira tadi Pak, yang saya pertama saya mencoba untuk mencari pekerja, maksudnya Pak yang mengingatkan Bapak supaya bisa istirahat. Oh itu ya Pak. Iya. Untuk yang mengingatkan saya Pak, biasanya itu ya istri Pak, karena istri ini kan bagian dari tulang rusuk saya, jadi ibu rumah tangga, kemudian yang mengatur urusan dapur dan lain-lain, ngurusi suami. Ini nanti mungkin bisa membantu saya Pak, membantu saya untuk mengingatkan, ayah ini sudah siang, istirahat dulu baru nanti ke kebun, ayah udah malam, pulang waktunya, mari istirahat supaya tidak ngantuk lagi untuk besok, seperti itu Pak. Jadi ya istrilah yang mengingatkan Pak. Oh iya. Jadi Pak, dari percakapan tadi ini kira-kira Bapak dapat menyimpulkan atau tidak? Ya yang dapat saya simpulkan Pak, untuk mengulangi rasa ngantuk saya tadi, yang pertama Pak, saya harus menambah pekerja. Yang kedua, saya harus mencari orang kepercayaan untuk saya jadikan mandor di kebun saya Pak. Yang ketiga, saya berusaha untuk membagi tugas sebagai ketua RT ke wakil saya Pak. Jadi biar berada di kehidupan saya, ada untuk di rumah, ada untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk mencari nafkah, itu semua Pak. Luar biasa ya Pak. Bagaimana Pak, mungkin bisa dulu pertemuannya ini diakhiri ya Pak, dan ada kerjaan lain ini. Oh siap Pak, terima kasih Pak karena sudah mau berbagi dengan saya, share dengan saya, sehingga saya sudah menemukan ya sececah harapan untuk mengurangi rasa ngantuk saya ini Pak. Baik. Iya Pak, terima kasih siswa. Iya Pak, assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam. Jadi silakan Pak Arman untuk memberikan sedikit review Pak. ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Luar biasa tadi antara coach dan coachinya ya, terjadi dialog yang begitu intim ya, ada kemitraan
saya melihat ya, saya ingin mengomentari dari awal ya. Jadi yang pertama saya lihat dari coachnya ya, Pak Supardi. Saya lihat beliau hari ini semangatnya luar biasa, tampil ceria. Ya, beliau sudah hadir secara penuh menemani coachnya Pak Budi. Kemudian tadi Pak Supardi juga selaku coach itu sudah menunjukkan kemampuan mendengarkan secara aktif, mampu menyimak penjelasan dari Pak Budi tentang permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian di setiap segmen ya, saya melihat bahwa Pak Supardi juga selaku coach itu sudah mempraktikkan cara menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Pak Supardi sudah berdasarkan umpan balik dari Pak Budi tadi, Pak Supardi sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Budi untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi Pak Supardi telah mampu mengeluarkan ya bakat terpendam atau potensinya Pak Budi untuk menemukan solusinya. Kemudian di alurnya tadi saya menyimak dan saya mencatat ini poin-poin penting mulai berdasarkan alur Tirta. Di sini mulai dari yang pertama tujuan. Jadi Koci ya berjumpa di room ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci, yaitu mengantuk di sekolah. Indikatornya adalah ketika melalui coaching ini ya, ketika coaching ini dianggap berhasil menemukan solusi, artinya pekerjaan Koci itu dapat diselesaikan tepat waktu ya. Jadi itu tandanya bahwa Pak Guru sudah tidak mengantuk di sekolah. Kemudian tahap kedua, identifikasi. Jadi berdasarkan tadi pertanyaan berbobot yang sudah diajukan oleh coach kepada Koci, saya menemukan bahwa Koci memiliki 3 permasalahan sehingga mengalami peristiwa mengantuk di sekolah. Yang pertama, beliau ini adalah seorang bendahara bos. Ya, tentu bendahara bos itu punya pekerjaan yang berat ya, tidak mudah. Ya, saya juga pernah jadi bendahara ya, hanya bertahan 1 tahun, tidak sanggup ya. Jadi pekerjaan bendahara bos itu luar biasa, hebat, capek ya. Kemudian yang kedua, saya identifikasi juga bahwa Pak Budi ini punya kebun yang lumayan luas ya, jadi butuh pekerja ya. Kemudian yang ketiga, di samping tugasnya sebagai pendidik, ada juga tugas pengabdian masyarakat sebagai ketua RT di daerahnya ya. Jadi itulah yang membuat Koci mengantuk. Kemudian Pak Supardi juga selaku coach telah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga ditemukanlah atau direncanakanlah aksi yang akan dilakukan, yaitu ada 3 ya. Yang pertama, kira-kira yang bisa dilakukan adalah menambah pekerja ya. Kemudian yang kedua, mencari mandor yang bisa dipercaya untuk mengawasi pekerja lainnya ya. Kemudian yang ketiga, membagi tugas di pengurus RT, karena Koci adalah ketua, ini akan dibagi kepada wakilnya. Jadi ada pembagian tugas yang jelas untuk meringankan tugas ketua RT. Kemudian di tahap terakhir ya, tanggung jawab ya, coach ya telah menggali ya atau mengingatkan Koci kira-kira siapa yang akan bisa membantu beliau mengingatkan ya, agar komitmen yang tadi itu yang disampaikan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jadi menurut Koci yang akan mengingatkan adalah keluarga terdekatnya, yaitu istrinya ya. Kemudian kesimpulannya dari coaching ini, Koci akan keluar dari masalahnya melalui 3 rencana. Yang pertama, menambah pekerja, kemudian mencari orang kepercayaan jadi mandor, kemudian membagi tugas di rukun tetangga. Kemudian di akhir percakapan coaching, saya melihat bahwa antara coach dan Koci itu sudah sama-sama mengerti inti permasalahan hari ini.
coach sudah berhasil menuntun coachinya, dan coachi telah berhasil keluar dari masalahnya dengan cara menemukan solusi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Ya mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Yang jelas hari ini coaching berjalan lancar ya, sesuai dengan tahapan-tahapan dari alur Tirta atau model Tirta. Luar biasa hebat. Terima kasih banyak, itu yang dapat saya sampaikan.